Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelumnya kita awali dulu dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita akan masuk ke materi tentang al-qaidah atau qawaid nahwu dan shorof, ya. Jadi kalau PPBAI 2 itu ada tambahan materi yaitu al-qaidah. Ya, ada qawaidnya per daras itu tiap pelajaran ada materi qawaid. Baik, untuk daras yang pertama, al-qaidah berjudul al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimat dan macam-macamnya, ya. Teman-teman pastikan menyimak materi ini sambil membuka buku daras masing-masing, ya. Sambil membuka buku daras masing-masing. Baik, di situ ada diagram, ada bagan tentang kalimat. Ada al-kalimat, bawahnya ada ismun, fi'lun, harfun, ya. Nah, ini di materi ini kita akan membahas tentang kalimat dan pembagiannya, yaitu kalimat isim terlebih dahulu, ya. Itu ada bagiannya. Baik, kita masuk ke al-mabahis. Al-mabahis itu pembahasan. Saya akan membacakan arti dari qawaid yang ada di sini, ya. Yang Arab itu akan saya bacakan dengan bahasa Indonesia. Teman-teman bisa menyimaknya. Pembahasannya, kalimat adalah lafadz yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah seperti kharaja, khalidun, fi. Dan terkadang kalimat terdiri dari satu huruf saja seperti wawu, ya. Kita suka melihat huruf wawu itu. Wawu ini termasuk kalimat. Kalimatnya nanti masuk dalam kalimat huruf. Kemudian lanjutnya, al-kalimah salah satu anwa'. Kalimah ada 3 macam. Yang pertama ismun, kalimat isim, wa fi'lun, kalimat huruf, kalimat fi'il, wa harfun, dan kalimat huruf. Kemudian al-ismu, isim adalah kalimat yang menamakan sesuatu atau sesuatu yang lain. Jadi kata benda, atau kita mengenalnya dengan kata benda, kalimat isim adalah kata benda, kata yang menjadi ciri dari suatu benda, seperti khalidun, ya. Khalid tahu ya artinya khalid, ya. Jami'atun, kampus. Hadiqatun, taman, ya. Kita lanjut, ya. Kemudian al-fi'lu, kalimatun tadullu ala amalin hadasa fi zamanil madi awil hadiri awil mustaqbal. Ya, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan pada suatu pekerjaan yang terjadi pada masa yang sudah berlalu, saat ini, atau yang akan datang, ya. Jadi kalau kalimat fi'il adalah kata kerja, kalimat isim adalah kata benda, ya. Kata kerja apapun itu dalam bahasa Arab masuknya dalam kategori kalimat fi'il. Seperti kharaja, zahaba, yata'allamu, yaskunu. Kharaja keluar. Kharaja Khalidun minal baiti. Khalid keluar dari rumah. Keluar itu kan pekerjaan atau perbuatan. Perbuatannya apa? Keluar dari rumah. Zahaba Muhammadun ilal hadiqah. Muhammad pergi ke taman atau ke kebun, ya. Yata'allamu talibun fil fasl. Para mahasiswa belajar di dalam kelas. Belajar itu juga suatu kata kerja. Yaskunu, tinggal, ya. Saya kira insya Allah teman-teman dan sahabat-sahabat HTN ini sudah paham betul lah terkait dengan kata kerja itu, ya. Karena pas waktu Lisanul Jami'ah 1 atau PBI 1 kan banyak membahasnya juga, ya. Kemudian yang ketiga, kalimat huruf. Al-harfu, kalimat yang berguna maknanya atau akan muncul maknanya apabila bersamaan dengan kalimat yang lainnya. Nah, ini bukan berarti kalimat huruf itu tidak punya makna. Kalimat huruf punya makna, tetapi akan berguna maknanya apabila kalimat huruf itu bersama dengan kalimat isim ataupun kalimat fi'il, ya. Seperti kata wawu, artinya dan, ya. Kalau misalkan Muhammadun wa Amirun, Muhammad dan Amir, gitu loh. Seperti ila wa fi, ya. Nah, itu, ya. Kalimat huruf akan bermanfaat atau akan berguna maknanya apabila bersama dengan kalimat yang lain. Itu ya kalimat huruf. Berarti ada 3 kalimat. Yang pertama adalah isim,
kemudian fi'il, huruf gitu ya. Kemudian al-ismu kalimatun tadullu ala insan mislu Khalid Fatimah. Kalimat isim ini menunjukkan pada makna-makna yang menunjukkan pada makna manusia. Ya, seperti Khalid Fatimah, dua makna hewan, hayawan. Ghanam, dajjaj, ghanam apa? Kambing ya. Dajjaj, ayam. Kemudian yang ketiga nabat, tumbuhan atau tanaman. Tomatim, ya, khiyar. Ya. Kemudian pada nama tempat atau jamat itu adalah isim yang tidak bisa berubah. Jadi jamat itu adalah isim yang keadaannya itu tidak berubah. Seperti desa, sungai gitu. Atau kalimat jamat itu adalah kalimat isim yang tidak bisa ditasrif juga ya, yang bukan berasal dari kata tasrifan gitu. Kalau misalkan kitabun kan kitab itu kalimat isim ya. Kitab kalimat isim, namun kitab ini ditasrif dari kata kataba yaktubu kitaban. Nah itu ya. Kalau Korea kan enggak. Kemudian sifat wasfin seperti hadra sohir. Hadra itu apa? Hijau. Sohir itu kecil, hijau kecil. Kemudian yang keenam itu makna. Mislu nasyad amalun. Makna di sini adalah sebuah nilai. Yang namanya nasyad itu rajin. Rajin itu kan tidak bisa diukur dengan sesuatu yang kelihatan seperti apa. Kita hanya bisa mengukur hasilnya saja. Orang yang rajin bekerja hasilnya sukses itu rajin, tapi rajinnya sendiri itu tidak bisa nampak. Beda dengan kata yang menunjukkan makna manusia, insan, Khalid, Fatimah itu tahu ini Khalid, ini Fatimah. Tapi kalau rajin kerja itu kan tidak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Alamat kalimat isim ya. Alamat kalimat isim adalah yang pertama kemasukan huruf jar. Huruf jar itu diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam ya. Jangan bisa lihat di materi-materi nahwu. Seperti contoh mim baitin ilal jami'ati. Mim baitin ilal jami'ati. Oke ya. Kemudian yang kedua, alamat kalimat isim adalah tanwin. Kalimat yang kemasukan tanwin itu bisa dipastikan kalimat isim. Seperti hurfatun, mudarrisatun, masjidun, jami'atun, shohifatun. Pokoknya yang ada tanwinnya itu adalah kalimat isim. Kemudian yang ketiga kemasukan alif wal lam, yaitu alif lam. Kalimat isim mampu dan bisa untuk menerima alif lam. Seperti at-talibu, dari kata talibun menjadi at-talibu. As-sholatu, dari kata sholatun. Tarbiyatun menjadi at-tarbiyatu ya. Syari'atun menjadi as-syari'atu. Begitu seterusnya. Kemudian yang keempat an-nida. An-nida ini adalah kalimat dalam bahasa atau kata dalam bahasa Arab yang berguna untuk mengundang atau untuk memanggil ya. Untuk memanggil. Ya Muhammad, ya Ustadz, ya khairul bariyah. Biasanya dalam sholat-sholatan itu banyak ya. Banyak ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu banyak sekali kata-kata yang bisa dimasukkan dalam an-nida. Oke ya. Kemudian ada tambahan bahwa alamat kalimat isim itu ada yang tidak bisa berhubungan dengan satu sama lain. Artinya gini, jika ada tanwin maka tidak boleh ada alif lam. Jika ada alif lam maka tidak boleh ada tanwin ya. Hurfatun, kalau kemasukan alif lam menjadi al-hurfatu, tidak boleh al-hurfatun ya. Mudarrisatun, ketika kemasukan alif lam menjadi al-mudarrisatu, tidak boleh al-mudarrisatun. Masjidun, ketika kemasukan alif lam maka menjadi al-masjidu, tidak bisa al-masjidun. Dan begitu juga sebaliknya, at-talibu, ketika kemasukan tanwin menjadi talibun, tidak boleh at-talibun ya. As-sholatu, ketika kemasukan tanwin maka menjadi sholatun, tidak boleh as-sholatun ya. Itu mohon untuk bisa diingat-ingat dan dipastikan. Adapun kenapa kok bisa seperti itu, nanti akan ada pembahasannya dalam bab nakirah dan ma'rifat. Oke ya. Nah, ini ada qiraah yang harus panjenengan semua baca. Di sini jenengan baca ya. Baca kemudian dipahami dari strukturnya, dari segi bentuk kalimatnya.
Nanti Anda akan mengerjakan tadribatnya. Ada tadribatnya. Istakhrij minal faqrati sabiqati wa ya'ti. Tentukan ya dari qiraah di atas atau qiraah di atas ini ya. Nah, ini qiraah ini ya. Tentukan di qiraah ini, kemudian Anda akan menentukan 3 kalimat huruf ya, salah satu ahrufin, 3 kalimat huruf. 2 al-musamma bil jar, isim yang dibaca kalimat isim karena sebab kemasukan huruf jar. Kemudian al-musamma bit tanwin, kalimat isim yang kemasukan tanwin. 4 al-musamma bil alif lam atau bi al, ya isim yang kemasukan al. Contohnya misalkan al-musamma bil jari ya. Ini kita bisa lihat al-musamma bil jari. Tahrusu syari'atul islamiyatu ala tamniyati. Nah, ala tamniyati. Nah, ini ya. Tamniyati adalah kalimat isim kemasukan ala ya. Atau yang kemasukan alif lam banyak ya. Asy-syari'atu, al-islamiyatu, ya, al-mali, ya banyak sekali ya. Kalau yang kemasukan tanwin mana coba? Misalkan wasiyasatin, ijtimaiyatin, iktisadiyatin ya. Itu banyak, bisa dicari dan dipahami secara lebih lanjut. Oke, saya kira itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di grup WA ataupun di e-learning. Nanti bisa cek tugas-tugasnya di e-learning YIN Pekalongan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.